Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 DFDA Bahasa Indonesia yang beranggotakan Mas Wildan Haris Mustafa, Muhammad Solihuddin, Ananda Haidar Rafid, Sohib Al-Karim, serta saya sendiri, yaitu Siti Mas Melati. Di sini kami akan menjelaskan terkait pengendalian kualitas injeksi plastik kemasan kosmetik dengan metode statistical process control. Bisa bantu slide berikutnya, Mas? Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan terkait abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan. Abstrak. PT Swam adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kemasan kosmetik. Pada periode Januari 2022, sering terjadi kecacatan dari hasil produk mesin A4, yaitu sebanyak 1.836 unit. Dari total keseluruhan produk cacat sebesar 6.984 unit atau sekitar 26,29% dari total produksi. Untuk total produksi keseluruhan yang dihasilkan, yaitu sebesar 349.821 unit dari total mesin yang beroperasi yang berjumlah 10 mesin. Dengan total produksi mesin A4 yaitu sebanyak 67.822 unit dengan persentase sebesar 19,39%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas produk agar dapat diketahui penyebab terjadinya masalah. Untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah, digunakan metode statistical process control. Metode statistical process control merupakan alat pengendali kualitas secara statistik yang menggunakan 7 alat statistik utama. Pada penelitian kali ini, yaitu digunakan 4 alat bantu statistik yang berupa check sheet, diagram Pareto, peta kendali, dan fishbone diagram. Berdasarkan diagram Pareto, jenis kecacatan produk yang sering terjadi dari hasil mesin A4 yaitu weld line dengan persentase sebesar 38,7%. Dengan menggunakan fishbone diagram, dapat diketahui akar penyebab terjadinya kecacatan yang terjadi, yang terdiri dari faktor manusia, material, mesin, dan metode. Berdasarkan faktor tersebut, didapatkan usulan perbaikan terhadap perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan meminimalkan kecacatan produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Wildan dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan kami sampaikan yaitu pendahuluan. PT Swam adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur kemasan kosmetik, proses injeksi plastik, dan ekspor komponen kemasan kosmetik. Sebelum didistribusikan kepada konsumen, produk tersebut dilakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu terhadap standar quality control produk agar produk yang dikirimkan tidak memiliki kecacatan. Menurut Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan atau fitness for use yang memiliki makna bahwa suatu produk atau jasa yang berkualitas adalah produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Pengamatan PT Swam pada Januari, total produk cacat pada mesin A4 sebesar 1.836 unit atau 26,29% dari total 6.984 unit. Total produksi keseluruhan yaitu 349.821 unit. Pada mesin A4 total produksinya 67.822 unit atau 19,39%. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan, banyaknya produk cacat yang dihasilkan oleh mesin A4 sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian kualitas produk agar dapat diketahui penyebab terjadinya produk cacat, serta mencari solusi perbaikan masalah tersebut. Salah satu upaya pengendalian kualitas produk dengan metode
statistical process control. Statistical process control adalah teknik ilmiah yang sangat baik untuk mengendalikan kualitas produk dengan berfokus pada proses. Metode statistik ini membantu memahami asal variasi proses yang terjadi, di mana proses produksi dikendalikan kualitasnya. Statistical process control digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas produk atau jasa serta mendeteksi apakah proses barang atau jasa mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan disampaikan oleh Mas Solihuddin. Silahkan Mas Solihuddin. Terima kasih, Mas Wildan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan terkait dengan metode penelitian. Next, kita menggunakan check sheet, yaitu alat pengumpul sekaligus menganalisis data yang berbentuk tabel berisi data jumlah produk yang dihasilkan dan ketidaksesuaian yang terjadi beserta jumlah yang dihasilkan. Tujuan check sheet yaitu untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis serta mengetahui permasalahan. Kemudian juga digunakan diagram Pareto, di mana diagram ini berbentuk grafik yang berbentuk balok dan terdapat grafik baris yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari masing-masing jenis data. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi masalah utama dalam peningkatan kualitas dari yang terbesar ke yang terkecil. Peta kendali. Peta kendali adalah alat yang digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi proses yang masih berada dalam pengendalian kualitas secara statistik, sehingga permasalahan yang terjadi dapat dipecahkan dan menghasilkan solusi perbaikan kualitas. Kemudian juga digunakan diagram Fishbone, di mana diagram ini berisi faktor penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian dan akibat apa yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian tersebut, sehingga dapat dipelajari sebagai upaya perbaikan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan dapat kami sampaikan dari tabel produksi. Di sebelah kiri dapat dilihat jumlah produksi pada hari ke-1 sampai hari ke-25 di bulan Januari. Didapatkan jumlah rejection atau produk defect sebagaimana terlampir pada tabel 1. Kemudian dari tabel 1 ini kita perinci lagi jenis rejection-nya, di mana dapat kita lihat bahwa product rejection ini atau product defect terdiri dari beberapa jenis defect, mulai dari weld line, scratch, silver, short shot, dan juga bending. Dari tabel 2 tadi kita dapat simpulkan persentase jenis cacatnya, di mana dapat kita lihat pada tabel 3 ini weld line merupakan jenis cacat dengan frekuensi tertinggi, kemudian diikuti dengan scratch, short shot, kemudian bending, dan juga silver, di mana weld line ini presentasinya mencapai 38,7%. Berdasarkan tabel 3 ini, kemudian kita susun dengan menggunakan diagram Pareto yang terdapat pada bagian kanan. Dapat kita lihat frekuensi cacat weld line menempati urutan tertinggi. Next. Kemudian data tersebut kita olah dengan menggunakan diagram kendali P. Dapat kita simpulkan bahwa defect weld line itu menempati posisi tertinggi, dan kita lakukan analisa penyebab defect-nya. Dapat kita lihat pada diagram Fishbone di sebelah kanan ada beberapa kontribusi penyebab defect, mulai dari manpower, method, dan juga material dan mesin. Untuk defect manpower ini diakibatkan operator kurang fokus, kemudian perlakuan yang salah. Kemudian untuk metode, hal ini diakibatkan SOP tidak dijalankan dengan baik. Kemudian untuk materialnya sendiri, di sini kita menemukan bahwa material yang dipakai kondisinya lembab dan kualitasnya belum memenuhi standar. Sementara dari mesin sendiri, kita menemukan bahwa
terjadi temperatur overhead dan juga problem pada saat setting. Inilah kontribusi yang menyebabkan terjadinya defect di PT SWA. Next. Untuk simpulan dan saran akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Ananda. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada bab simpulan dan saran. Next page. Simpulan. Melihat pada diagram Pareto tadi, jenis cacat yang paling dominan adalah weld line dengan persentase 38,7%. Adapun akar penyebab terjadinya masalah produk reject plastik kemasan domestik dari mesin A4 ialah yang pertama, operator kurang fokus sehingga memberikan perlakuan yang salah dari hasil produk keluaran mesin A4 tersebut. Selanjutnya, standar operasional prosedur atau yang kita sebut SOP tidak dijalankan. Yang ketiga, material biji plastik itu lembab dikarenakan penyimpanan yang tidak sesuai sehingga kualitas biji plastik pun menurun. Dan keempat adalah adanya problem setting pada mesin A4 sehingga menyebabkan mesin mengalami temperatur overhead. Next page, simpulan. Dan kemudian saran. Yang pertama adalah operator mesin A4 disediakan lebih dari satu orang agar operator bisa saling bergantian dan beristirahat sebentar sehingga meningkatkan fokus dan keterampilan kerja. Yang kedua, SOP atau standar operasional prosedur disosialisasikan secara berkala kepada operator mesin A4 serta SOP tersebut ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh operator. Yang ketiga, menampilkan hasil produk yang sesuai dengan standar dan produk reject agar operator mengetahui kualitas produk hasil produksi mesin A4. Yang keempat, melakukan inspeksi penyimpanan biji plastik di gudang untuk menjamin kualitas biji plastik tetap bagus saat keluar dari gudang. Yang terakhir adalah adanya pengecekan dan perawatan mesin berkala agar kondisi mesin A4 tersebut tetap bagus. Next halaman. Sekian Sekian untuk yang dapat dari simpulan dan saran, kembali ke Mbak Siti. Terima kasih untuk penjelasannya kepada rekan-rekan semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.